record dulu. Oke ya teman-teman, kita mulai aja ya. Yang lain nanti biar sambil menunggu aja gitu, menunggu bergabung teman-teman yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Satu apapun di detik-detik terakhir ini, detik-detik terakhir. Ya di sesi-sesi terakhir ini ya mudah-mudahan teman-teman masih bersemangat untuk tetap mengerjakan tugas-tugas dan proyek-proyeknya gitu ya. Dan semoga juga kerjasamanya di antara sesama timnya itu ya bisa terjalin lebih apa namanya solid gitu ya. Ya pekerjaan tugas-tugas dan tugas kelompoknya menurut saya bisa dikerjakan dengan baik. Nah di sesi yang ke-13 ini teman-teman kita akan mempelajari sebuah topik tentang library ya, library atau biasa kita juga sebut dengan istilah mungkin bisa ya framework atau plugin gitu yang akan memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah task atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi web tentunya. Nah tentu library-library di sana itu banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang bisa kita hanya saja nanti kita akan fokuskan pada salah satu library yang sudah kita sebenarnya familiar ya, yaitu Bootstrap. Di awal-awal pertemuan kita sebetulnya kita sudah sedikit membahas tentang Bootstrap ya, tapi karena di sini memang di materi yang ke-13 ini memang pembahasannya tentang library, maka kita akan sedikit review lagi ya tentang Bootstrap gitu ya. Nah, saya akan langsung aja share screen ya teman-teman. Oh ya, untuk link absennya saya belum bisa sampaikan ke teman-teman karena tadi juga ada sedikit kendala, linknya udah nggak aktif gitu ya. Nanti segera setelah mendapatkan link yang terbaru gitu ya dari Pak Yudi selaku admin, nanti saya kabarkan ke teman-teman ya. Bisa lewat WA group ataupun nanti saya chat ke Zoom di situ ya. Oke, saya share dulu. Ini materi kita tentang library, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat di screen, di pertemuan yang ke-13 ini kita membahas tentang penggunaan library atau komponen pre-existing. Jadi pre-existing adalah komponen yang memang sudah ada gitu sebelumnya, tidak kita yang mengembangkan sendiri, bukan kita gitu, artinya sudah ada, kita tinggal menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita atau task-task kita dalam pengembangan aplikasi web. Nah, tentu yang dimaksud dengan tinggal menggunakan di sini bukan tanpa melakukan apapun gitu. Tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan seperti tahap-tahapan instalasi, lalu juga teknik-teknik penggunaannya gitu ya. Apalagi sudah menyangkut ke hal-hal yang spesifik, tentu aturan-aturan dan penggunaannya itu harus sesuai. Nah, itu yang akan kita bicarakan beberapa di antaranya pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman, cakupan pembahasan kita nanti ya berkenaan dengan apa sih pentingnya manfaat penggunaan library, lalu
bagaimana cara mengintegrasikan library pada proyek kita, gitu ya. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan untuk memelihara library tersebut kaitannya dengan pembaharuan ataupun update library dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman ada sebuah penugasan di sini ya, yaitu memasang library. Dan memasang library ini adalah mudah ya sebetulnya, teman-teman sudah bahkan kita sudah pernah membahas tentang bagaimana kita memasang library Bootstrap gitu. Beberapa di antaranya ada 3 cara ya untuk memasang library Bootstrap, nanti kita bahas yang secara detail. Namun secara umum ada 3 cara ya yang umum digunakan. Yang pertama adalah dengan mendownload, tentunya mendownload library Bootstrap-nya tersebut ke mesin kita atau ke laptop kita. Nah, sehingga kita bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, cara yang pertama ini memiliki keuntungan bahwa kita tidak memerlukan koneksi internet nantinya untuk menggunakan library tersebut, karena sudah diunduh atau di-download di laptop kita atau di mesin kita. Sehingga kita bisa menggunakannya tanpa harus memiliki koneksi internet. Namun tentu ada beberapa kekurangan ya. Jika kita menggunakan library yang kita unduh fisiknya, lalu kita tempatkan ke dalam mesin kita. Kira-kira apa teman-teman kekurangannya? Ya tentunya kekurangannya adalah file yang kita miliki jadi semakin besar ya. Karena library-nya tersebut kita unduh ke lokal mesin kita. Sehingga membutuhkan media penyimpanan lebih besar. Dan akhirnya tanggung jawab dalam merawat library itu ya beralih ke kita sebagai penggunanya. Kita yang wajib merawat atau menjaga library tersebut agar senantiasa bisa digunakan. Ya, artinya menjaga atau merawat ini jangan sampai ada file yang korup atau terinfeksi virus dan lain sebagainya sehingga nanti tidak bisa digunakan. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, maka otomatis layanan-layanan library itu menjadi tidak bisa digunakan. Nah, itu kekurangan dari library yang kita gunakan jika kita memakainya dengan cara mengunduh ya. Selain di samping itu tentu juga ada keuntungan ya seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan link atau CDN, biasanya sering disebut seperti itu, atau Content Delivery Network ya, CDN, Content Delivery Network. Adalah penggunaan library, dalam hal ini contohnya Bootstrap ya teman-teman, dengan cara mendaftarkan atau mencantumkan link Bootstrap tersebut di aplikasi kita. Jadi kita hanya menyantumkan linknya. Link apa saja yang perlu dicantumkan ya tentu sesuai dengan cara penggunaannya ya. Biasanya adalah link CSS Bootstrap-nya, lalu jQuery, versi jQuery yang digunakannya, dan link JavaScript untuk Bootstrap-nya. Biasanya ada 3 link utama yang harus kita sematkan atau kita embed di website kita gitu ya. Nah, ini pun ada kekurangan dan kelebihannya tentunya ya. Kekurangannya apa teman-teman? Kekurangannya kita harus selalu memiliki koneksi ke internet gitu ya. Namun zaman sekarang memang hal tersebut sebenarnya bukan berarti kekurangan ya, karena ketika kita ingin mengonlinekan website kita pun harus terkoneksi internet kan ya. Nah, namun saja menjadi kekurangan ketika kita dalam fase development gitu ya. Development itu kan artinya website-nya belum kita publish, belum kita harapkan ada orang lain yang mengakses gitu ya. Nah, di saat development pun kita harus selalu koneksi dengan internet. Nah, mungkin bisa dianggap sebagai kekurangan. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu ya. Nah, kelebihannya dari CDN teman-teman, tentu opposite atau kebalikan dari yang sebelumnya tadi ya. Karena kita tidak mengunduhnya di mesin kita, maka library tersebut tidak membebani media penyimpanan atau memori di laptop kita gitu ya. Jadi media penyimpanan kita akan bisa kita maintain selalu dalam keadaan yang optimal, kecil gitu ya, nggak terbebani oleh file-file dari library yang besar gitu ya. Berikutnya adalah keuntungan berikutnya CDN itu teman-teman. Enggak, teman-teman ada yang berpikiran, wah CDN itu kan koneksikan ke internet, Pak.
Udah gitu servernya nggak jelas di mana tuh file bootstrap-nya. Bisa jadi lama dong koneksinya. Jadi dikhawatirkan nanti bisa terjadi apa namanya? Jadi lambat akses websitenya karena harus koneksi ke bootstrap-nya yang letaknya entah di mana gitu. Namun sebetulnya tidak seperti itu teman-teman. CDN itu tidak terletak hanya di satu server gitu ya. CDN itu tersebar ya, tersebar di mana di banyak server sehingga ketika kita mengakses link tersebut akan secara otomatis di routing kepada file yang terdekat dengan lokasi kita gitu ya. Itu uh, itulah keunggulan dari Content Delivery Network atau CDN. Nah, sehingga sangat direkomendasikan ketika kita ingin menggunakan library Bootstrap dan sudah pada fase launching gitu ya, udah di server ya, gunakan saja CDN gitu. Agar proses memaintain library, perawatan library itu tidak lagi menjadi tanggung jawab di kita gitu ya, karena letaknya sudah di CDN gitu ya, yang merawat ya bukan kita gitu ya. Nah itu dua cara utama yang sering digunakan dalam menggunakan library Bootstrap. Adapun cara yang ketiga adalah menggunakan proses npm ya, menggunakan third party yaitu npm dengan cara uh, mendownload dan mengatur dependensi dan seterusnya yang membutuhkan third party software. Namun itu tidak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, nanti teman-teman ya mungkin bisa menggunakan cara yang pertama ketika memang sedang mengembangkan ya, karena mungkin saja teman-teman pas tidak terkoneksi dengan internet ya silakan gunakan cara yang pertama gitu ya. Tapi nanti kalau suatu saat teman-teman ingin melakukan hosting gitu ya, nah dirubah ya menggunakan cara yang kedua gitu. Itu rekomendasinya sih ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya tentang istilah dari library dan komponen pre-existing gitu. Nah, library di sini sifatnya adalah reuse ya teman-teman. Reuse itu artinya apa ya? Bisa digunakan kembali. Reuse. Bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang atau mengubah kode tersebut. Maksudnya gini nih. Kalau kita tanpa menggunakan Bootstrap gitu ya. Tanpa menggunakan Bootstrap, kita ingin membuat sebuah project gitu ya. Nah, satu project dengan project yang lain, stylingnya kan harus kita bangun ulang gitu ya dari awal. Itu jika kita tanpa menggunakan library. Tapi ketika menggunakan library, styling itu sebagian besar sudah di-tackle ya oleh si library Bootstrap sehingga kita tidak selalu harus membangunnya dari awal. Kita tinggal memanggil kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap tersebut. Terkecuali jika memang style default yang diberikan oleh Bootstrap itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa menimpa default dari style tersebut dengan style yang kita ingin definisikan sendiri. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan reuse, kita bisa langsung menggunakannya. Nah, kalau kayak gitu, mungkin ada yang beranggapan, loh berarti dengan Bootstrap kita tidak luasa dong, Pak, karena kita nurut terus. Ya dengan default dari style Bootstrap-nya. Enggak ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita bisa menimpa default style dari Bootstrap ya dengan style yang kita definisikan sendiri. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar CSS terlebih dahulu sebelum kita belajar Bootstrap, agar ketika kita mendapatkan default styling yang disediakan oleh Bootstrap itu tidak sesuai dengan keinginan kita bisa merubahnya. Nah, itu poin yang pertama yang dimaksud dengan reusable gitu ya. Lalu poin yang kedua, library adalah pemaketan kode yang dapat digunakan untuk spesifikasi tertentu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi
sebuah library itu bukan suatu alat yang powerful untuk semua hal gitu ya, tapi dia akan sangat powerful untuk sesuatu yang spesifik saja gitu ya, untuk hal-hal tertentu saja. Jadi tidak bisa untuk semua hal seperti library Bootstrap ya. Mungkin dia akan baik ketika kita ingin menggunakannya untuk permasalahan membuat sebuah tampilan website yang responsif. Tapi untuk keperluan yang lain belum tentu ya. Misalkan untuk mempermudah kita dalam melakukan menampilkan data yang dynamic di sebuah tabel atau pencarian dalam sebuah tabel gitu ya. Ya, itu adalah library khusus yang lebih baik daripada Bootstrap seperti data table dan seterusnya. Nah, poin berikutnya adalah pre-existing. Ini adalah istilah untuk library ya, karena dia memang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi website, kita tidak harus membuatnya semuanya dari awal. Kita bisa melompati fase-fase tersebut dengan bantuan sebuah library. Akhirnya fase-fase yang seharusnya kita lakukan dengan sangat membutuhkan resources dan energi itu bisa kita lewati ya, karena semuanya sudah di-tackle oleh si library tersebut. Dan hal ini pun bukan hanya ditawarkan oleh Bootstrap ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan framework PHP seperti Laravel atau Code Igniter gitu ya. Itu kan sebagian besar pekerjaan kita semuanya udah di-tackle oleh si framework ya. Minimal seperti keamanan-keamanan dasar, fitur-fitur security dasar dalam sebuah aplikasi website itu semuanya sudah di-handle kan ya. Sudah di-handle oleh si library tersebut. Kayak misalkan SQL injection, lalu XRS attack gitu ya, dan lain sebagainya itu udah diamankan oleh si framework. Sedangkan kalau kita membuat aplikasi menggunakan PHP murni, hal-hal tersebut masih rawan ya teman-teman. Masih ya, maksudnya rawan untuk diserang gitu ya. Jadi, nah inilah kenapa sangat tidak disarankan ya, bukan berarti tidak boleh sih ya. Kita mengembangkan sebuah aplikasi dalam skala production yang ingin kita launch gitu ya, kita masih menggunakan PHP murni yang belum kita pikirkan proses keamanannya gitu ya. Karena secara standar itu ya, kayak misalkan tadi SQL injection dan sebagainya itu belum diamankan gitu ya. Jika kita tidak memikirkan cara mengamankannya gitu. Tapi ketika kita menggunakan framework, walaupun kita nggak mau memikirkannya, itu semua sudah diamankan oleh si framework tersebut. Nah itu jadi ini sekedar wawasan bagi teman-teman ya. Jika teman-teman dalam waktu dekat ini misalkan dapetin proyekan gitu ya, atau mendapatkan sebuah challenge untuk membuat sebuah aplikasi yang ingin digunakan oleh publik gitu ya. Dan teman-teman tidak memiliki skill yang cukup untuk bisa membuat fitur keamanan yang baik dengan PHP native gitu ya. Disarankan menggunakan framework saja. Nah, fitur-fitur keamanannya sekali lagi sudah di handle. Walaupun nggak 100% itu, tapi sudah cukup aman. Nah, berikutnya di sini juga akan dibahas tentang keuntungan-keuntungan menggunakan library. Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya teman-teman. Fitur-fitur yang harusnya kita kembangkan sendiri, beberapa di antaranya sudah dihandle oleh si library. Jadi pekerjaan kita dipermudah ya dengan adanya library tersebut. Nah, berikutnya adalah poin yang pertama adalah mengurangi redundansi atau pengulangan penulisan kode. Ini sama halnya dengan prinsip sebuah function dalam pengembangan aplikasi website ya. Kita kan kemarin udah belajar cara membuat function ya, ada function dengan parameter, non parameter, function untuk kemarin latihannya apa ya? Function menghitung gaji gitu ya. Nah, itu kan ketika kita sudah memiliki sebuah function,
maka function itu bisa kita panggil berkali-kali kan teman-teman, ya tanpa harus kita tulis ulang kode programnya untuk menjalankan task-task tertentu. Nah inilah berarti kita kan mengurangi redundansi ya, karena kita nggak perlu nulis kode programnya dari awal, cukup panggil functionnya. Function dideklarasikan satu kali bisa dipanggil berkali-kali. Nah itulah kata lain dari mengurangi redundansi. Nah, apa hubungannya dengan library itu kan function, Pak? Ya, sebetulnya library adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa function. Jadi library itu sesuatu yang lebih kompleks dari function. Di library adalah dibangun dari function-function yang saling terkait sehingga menjadi sebuah library. Berikutnya adalah manfaat yang berikutnya ya, yang kedua di sini kita bisa lihat yaitu menghemat waktu. Udah jelas dong ya teman-teman, ketika pekerjaan kita sebagian besar dihandle oleh sebuah library, gitu ya. Atau bukan sebagian besar ya, mungkin sebagian saja gitu. Tentu sudah pasti itu akan menghemat waktu pekerjaan kita gitu ya. Hemat waktu. Yang misalkan seharusnya kita bisa seharusnya kita kalau mengembangkan dari awal itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu ya. Karena sebagian sudah di handle oleh library, misalkan kita bisa menyelesaikannya dalam waktu hanya 2 hari, 3 hari. Itu kan berarti menghemat waktu secara signifikan. Gitu. Itu tentu keuntungan yang sangat perlu kita pertimbangkan ya, kenapa kita menggunakan library. Keuntungan berikutnya adalah menghemat sumber daya. Nah, ini tergantungnya dari sudut mana kita melihatnya. Kalau menghemat sumber daya manusia, tentu ya. Karena sebuah pekerjaan yang besar ketika sudah di-handle oleh library, tentu pekerjaan itu menjadi berkurang ya bebannya. Nah, karena bebannya berkurang, maka yang sebelumnya harus diselesaikan oleh resource, misalkan sumber daya manusianya banyak, gitu, tentu bisa dikurangi. Ini yang dimaksudkan dengan sumber daya. Gitu. Tetapi di sisi lain, bisa jadi justru meningkatkan sumber daya kayak tadi ya, sumber daya penyimpanan gitu ya. Kita mungkin harus menyiapkan media penyimpanan gitu. Kita harus melakukan proses perawatan dari library tersebut. Karena teman-teman, library itu kan dikembangkan oleh manusia ya. Dan dia juga punya potensi bahwa suatu saat library tersebut sudah tidak relevan dan tidak bisa digunakan. Loh, kenapa Pak? Kok nggak relevan dan nggak bisa digunakan? Ya, contohnya kayak gini teman-teman. Kayak versi PHP yang kita gunakan itu kan selalu berkembang ya. Dari dulu mulai versi PHP 3, naik lagi. Yang booming versi PHP 5, dan sekarang versi PHP 7, dan seterusnya akan terus naik gitu ya. Nah, sehingga library-library tersebut, misalkan ada seorang pengembang ya, atau komunitas yang mengembangkan sebuah library, jadi ada komunitas yang mengembangkan sebuah library misalkan. Nah, ketika itu dikembangkan dengan PHP 5 gitu ya. Dikembangkan dengan bahasa PHP 5. Nah, ketika kita menggunakan versi PHP 5, semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengupgrade Apache kita, misalkan ya, ke PHP yang di dalamnya ada versi 7 gitu ya, itu sangat mungkin terjadi library-library yang dikembangkan di versi yang lebih bawah itu menjadi tidak relevan atau tidak bisa digunakan di PHP yang versi lebih tinggi ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, sehingga ini menimbulkan permasalahan ya. Justru akhirnya malah menambah beban pekerjaan kita dalam melakukan patching, memperbaiki library, memperbaiki error dari library yang kita gunakan. Ya, akhirnya bukannya alih-alih ingin menghemat sumber daya, malah jadinya membengkak sumber dayanya gitu ya. Nah, jadi itulah plus minusnya yang harus kita pikirkan ketika kita menggunakan library ya. Jadi hal-hal semacam itulah yang perlu kita pertimbangkan ya. Tentu dalam hal ini yang paling penting adalah masalah perawatan ya, perawatan dari library tersebut karena dia sangat terpengaruh dengan versi-versi bahasa pemrograman yang digunakan. Kita tahu bahasa pemrograman itu versinya selalu berubah ya, update terus. Ya.
Ya, library yang digunakan di versi-versi sebelumnya bisa saja tidak relevan ketika digunakan di versi-versi yang lain. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis library. Sebentar ya, ini Oke, kita lanjut ke jenis-jenis library ya. Beberapa contoh diantaranya adalah library yang bisa kita gunakan dalam pembuatan user interface ya. Yang sangat terkenal library tersebut tentunya adalah Bootstrap. Apa itu Bootstrap, teman-teman? Masih ingat nggak definisinya kemarin apa? Adalah library ya. Ini gabungan dari CSS, lalu apalagi JavaScript dan jQuery. Ya, itulah Bootstrap. Karena dia gabungan dari beberapa macam teknologi, maka disebut sebagai library. Nah, fungsi dari Bootstrap adalah untuk memudahkan kita dalam mengembangkan user interface yang responsif. Mungkin kata-kata responsif di sini banyak ya yang menganggapnya kurang cocok ya. Responsif itu kan berarti cepat merespon gitu ya. Misalkan kita ditanya sama guru atau dosen, terus kita cepat menjawab, itu berarti kita orangnya responsif. Atau kita seorang karyawan beri tugas oleh atasan kita cepat mengerjakan tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut, itu dianggapnya sebagai responsif. Nah, padahal yang dimaksud sebagai responsif di sini itu sebenarnya layar tampilan desain yang kita buat itu bisa menyesuaikan dengan ukuran layar gitu. Jadi ketika layarnya berubah, dia cepat menyesuaikan sehingga tampilannya nggak rusak gitu ya. Nah, sebenarnya istilah ini ada yang lebih tepat, bukan responsif ya. Ada beberapa pihak ya yang sebenarnya mengatakan istilah yang lebih tepat itu bukan responsif tapi adaptif gitu ya. Adaptif. Jadi dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam ukuran layar monitor ya, baik itu yang berjalan di widescreen, layar lebar, laptop, lalu bisa di device mobile gitu seperti handphone ataupun tablet atau yang super small device gitu ya. Nah, itulah manfaat dari Bootstrap gitu. Lalu berikutnya adalah data tables gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang juga yang sudah pernah menggunakan data tables gitu ya. Jadi data tables itu adalah library JavaScript ya teman-teman, yang akan memudahkan kita dalam pencarian data yang memang disajikan dalam sebuah table gitu ya. Jadi kita bisa melakukan query yang biasa kita kemarin udah belajar ya, query di mana teman-teman? Query di tabel MySQL gitu ya. Nah, tapi ini konsepnya agak sedikit beda. Awalnya datanya memang diambil dari database gitu ya. Nah, ketika sudah ditampilkan di tabel, proses pencariannya data itu bukan lagi selalu melakukan query ke tabel, ke database, tapi langsung di tabelnya gitu ya. Di tampilan tabel HTML ya gitu ya, dalam bentuk array gitu. Jadi lebih cepat proses pencariannya. Nah, itulah data tables yang menggunakan teknologi JavaScript dan jQuery. Lalu berikutnya adalah jQuery UI. jQuery UI seperti dari namanya ya, jQuery itu sendiri adalah library gitu ya. jQuery itu sendiri adalah sebuah library dari JavaScript yang menyederhanakan perintah-perintah dari JavaScript jadi lebih simple ya dan mudah digunakan. Nah, di sini ada tambahan UI-nya. Jadi selain itu ditambahkan dengan kemampuan dalam mendesain user interface yang cukup baik juga, hampir mirip dengan Bootstrap. Nah, itu beberapa pilihan user interface library
yang sangat sering atau populer digunakan dalam pengembangan aplikasi website ya. Teman-teman bisa coba explore lebih banyak ya tentang library-library tersebut. Ada Bootstrap, Data Tables, jQuery UI. Oke, berikutnya image editing ya, ini ada Imagine, lalu PHP Graphic Works, Zebra Image, itu semuanya library yang berkenaan dengan image editing ya ketika kita bekerja mengembangkan aplikasi web ya, tapi web yang berkenaan dengan pengolahan grafik gitu ya, di mana website kita itu banyak sekali membutuhkan pengolahan gambar dan grafik atau multimedia gitu. Kita bisa menggunakan library tersebut, cropping image, lalu melakukan proses kompresi image dan seterusnya ya. Berikutnya berikutnya adalah library yang digunakan untuk proses import export ke bentuk dokumen tertentu ya, seperti isi PDF itu untuk mengconvert file dalam bentuk PDF ya, baik file yang bersumber dari database maupun dari file-file bersumber dari teks gitu ya, bisa dikonversi dengan mudah menggunakan isi PDF gitu ya. Jadi prosesnya mengenerate dokumen menjadi PDF. Oke, berikutnya adalah PHP Office. Ya, ini bisa kita tebak dari namanya adalah software-software berkenaan dengan Office seperti pengolahan kata kayak Microsoft Word atau spreadsheet seperti Excel ya, yang ingin kita integrasikan dengan PHP gitu ya. Oh, ada satu lagi ini yang sedang marak dikembangkan saat ini, yaitu algoritma yang cukup kompleks berkenaan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu library artificial neural network ya, dan artificial neural network library. Jadi artificial itu apa sih teman-teman? Buatan ya. Neural network itu adalah jaringan saraf, library ya. Jadi library yang dibuat untuk meniru kerja jaringan saraf. Jaringan saraf itu maksudnya adalah meniru cara kerja yang ada di otak manusia. Manusia kan dikatakan pintar karena memiliki otak gitu ya. Karena otak mampu berpikir, mampu mengambil sebuah keputusan. Nah, inilah kenapa disebut sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sehingga library ini dikembangkan untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah aplikasi-aplikasi yang mengimplementasikan kecerdasan buatan. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan ya, kayak aplikasi untuk absen menggunakan deteksi wajah gitu ya. Jadi absen di kantor nggak pakai mesin ceklok misalkan, nggak lagi tanda tangan gitu. Cukup kita posisikan wajah kita ke sebuah kamera. Nanti si kamera itu bisa mengidentifikasi wajah kita adalah siapa gitu. Sehingga bisa dianggap hadir. Jadi kenapa aplikasi tersebut disebut sebagai aplikasi kecerdasan buatan? Ya iya, karena kemampuan mengenali seseorang, adalah sebuah kecerdasan ya kan? Ya nggak teman-teman? Kita bisa dikatakan cerdas, kita bisa mengenal seseorang, ya itu si A, itu si B, karena kita memiliki kecerdasan. Kalau nggak memiliki kecerdasan, kita nggak akan hafal ya siapa orang ini, siapa orang itu. Gitu. Nah, sehingga kalau kita berhasil membuat sebuah aplikasi yang mampu mengenali seseorang, berarti kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa meniru kecerdasan manusia. Gitu. Contoh lain apa selain tadi absensi?
sebuah aplikasi yang mengimplementasikan kecerdasan buatan. Contoh lain adalah aplikasi yang dapat membaca gesture tubuh atau gerak tubuh. Ya, contohnya aplikasi-aplikasi permainan games ya yang berjalan di browser. Ketika kita mengangkat tangan kanan kita gitu ya, maka nanti objek yang kita mainkan di game tersebut akan belok ke kanan gitu ya. Ketika kita mengangkatkan tangan kiri kita, aplikasi yang ada di game itu juga belok ke kiri gitu ya. Jadi dia akan membaca gerak tubuh kita melalui sensor kamera gitu. Jadi itulah beberapa contoh aplikasi-aplikasi yang menerapkan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Biasanya menggunakan sensor ya, baik itu sensor dalam sensor kamera maupun sensor inframerah atau sensor suara gitu ya. Biasanya sih melibatkan sensor. Oke, itulah jenis-jenis library ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ekspor tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Jenis aplikasi apa yang ingin teman-teman kembangkan ya sesuaikan library. Nah, berikutnya bagaimana sih cara mendapatkan library gitu ya. Ada dua cara ya biasanya teman-teman. Ada dua cara. Yang pertama adalah untuk kita langsung menuju ke website penyedia library tersebut ya. Kayak kalau Bootstrap itu websitenya apa teman-teman? Kalau Bootstrap itu websitenya ini. Nah ini. Websitenya adalah getbootstrap.com ya. Kita masuk ke website penyedia library tersebut, lalu kita baca dokumentasinya, lalu kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang diinstruksikan di dokumentasi tersebut untuk bisa menggunakan library tersebut ya. Tentu library satu dan yang lainnya itu tentu caranya bisa saja berbeda gitu ya. Gimana sih? Nah, jadi itu cara yang pertama. Masuk ke library-nya, lalu kita unduh filenya ya. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita gunakan juga untuk menginstal Bootstrap ya. Kita unduh file Bootstrap-nya, lalu kita letakkan di mesin kita, di laptop kita, lalu kita buatkan link ya yang mengarah ke file tersebut. Nah, cara yang berikutnya adalah menggunakan library manager. Ya, library manager yang sangat populer adalah Composer. Banyak sekali sekarang library-library kayak Bootstrap, lalu Laravel, lalu juga Coordinator, itu cara menginstalnya menggunakan Composer. Kenapa sih harus pakai Composer? Nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Nah, tapi kita bicara dulu satu persatu. Ini kan ada dua cara ya, teman-teman. Ada yang dengan cara mengunduh file langsung dari websitenya. Ada juga dengan cara menggunakan library manager atau Composer. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengunduh file langsung dari website resminya. Gitu. Nah, di sini karakteristik ya, karakteristik jika kita mengunduh file langsung dari website itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah kita akan dibebani ya dengan berbagai macam urusan seperti berikut ya. Artinya ketergantungan antar library atau unit dilakukan secara manual. Ketergantungan antar library atau unit dilakukan secara manual. Maksudnya apa sih? Ini kayak kalimatnya nggak lengkap ya. Artinya pengecekan ya. Pengecekan ketergantungan antar library atau unit itu dilakukan secara manual oleh kita gitu kan. Soalnya maksudnya gini teman-teman. Buat library itu kadang-kadang itu akan membutuhkan library yang lain. Ya. Misalkan kayak Bootstrap gitu kan. Bootstrap itu untuk dijalankan dia membutuhkan library apa? jQuery kan gitu ya. Sehingga untuk bisa menjalankan misalkan Bootstrap 5, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kita memiliki versi jQuery yang sesuai dengan Bootstrap 5.
Atau misalkan Bootstrap 4, kita harus memiliki library jQuery yang sesuai dengan Bootstrap 4. Dan hal tersebut harus kita cek, harus kita cek dan kita pastikan secara manual oleh kita gitu ya. Nah, inilah kekurangan dari jika kita mengunduh library langsung ya dari websitenya dan menginstalnya di komputer kita gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengecekan ketergantungan antara library itu pure kita yang lakukan ya. Kita harus benar-benar pastikan semuanya kompatibel. Nah, itu maksud dari ini. Jadi ini kalimatnya kurang lengkap. Harusnya di sini pengecekan ketergantungan antar library atau unit dilakukan secara manual oleh kita. Nah, berikutnya memperbaharui library dilakukan dengan memeriksa di website atau di repositorinya. Iya, biasanya gitu ya teman-teman. Kalau kita melakukan proses manual ya, mengunduh secara manual, kita letakkan di mesin kita. Kita kan nggak kadang-kadang kan library itu diupdate ya teman-teman. Nah, karena yang kita ambil adalah file mentahnya, kita letakkan di laptop kita, update-nya kan nggak langsung juga masuk ke laptop kita kan gitu. Kita harus secara berkala, rajin ngecek ke websitenya ada update nggak, ada update nggak. Kalau ada update baru kita perbaharui dan seterusnya. Jadi itu harus dilakukan secara manual dan berkala. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Dan berikutnya, selain dua poin di atas ini kan bisa kita anggap sebagai kelemahan ya teman-teman, karena membebani pekerjaan kita gitu. Tapi poin yang ketiga ini justru kebalikannya adalah keunggulannya ya. Tidak membutuhkan software tambahan gitu ya. Jadi kita tidak membutuhkan software tambahan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Ya, jadi plus minusnya silakan dipertimbangkan ya. Ketika kita ingin menggunakan library dan melakukannya dengan cara mengunduh secara manual, ya silakan dipertimbangkan ketiga hal tersebut ya. Kita apakah kita lebih memilih proses mudah di awalnya gitu. Di awalnya mudah ya teman-teman ya, karena tinggal copy, gabung-gabungin linknya gitu ya. Nah, cuma seiring waktu berjalan ya, proses perawatan update itu akan membebani kita ya teman-teman ya. Nah, jadi terserah, tinggal mau udah di awal itu apa udah dalam hal perawatan gitu. Kalau ingin mudah di awal, lakukan hal ini. Tapi ini sedikit lebih ribet perawatannya. Nah, yang kedua, tadi kan ada dua hal ya, mengunduh file langsung dan menggunakan library. Yang mengunduh file langsung ini sudah kita bahas. Berikutnya adalah menggunakan library gitu ya. Apa keuntungan dan kekurangannya ketika kita menggunakan library? Tentu kebalikan dari yang tadi ya sebetulnya. Nah, pengecekan ketergantungan antara library dan unit ya dapat dilakukan secara otomatis. Ya, jadi ketika kita menggunakan library, menggunakan Composer gitu ya, si Composer itu sendiri yang akan mencari library-library yang sesuai ya, yang kita butuhkan. Misalkan ketika kita ingin menginstal Bootstrap gitu menggunakan Composer, dia akan mengecek Bootstrap berapa yang kita gunakan, maka dia akan secara otomatis mencarikan library dari jQuery yang sesuai dengan Bootstrap yang kita gunakan. Gitu ya. Begitupun dengan misalkan Laravel ataupun Code Igniter, ketika kita menginstal framework tersebut menggunakan Composer, maka Composer yang akan bertanggung jawab dalam mencari ketergantungan antar unit gitu ya, bukan menjadi urusan kita gitu. Lalu berikutnya, keuntungan berikutnya adalah memperbarui library dapat dilakukan dengan mudah ya. Jadi dengan menggunakan library manager ya, proses memperbarui library itu juga dapat di patching jauh lebih mudah ketimbang ketika melakukan patching secara manual ya. Nah, berikutnya manager tergantungan atau dependency manager untuk PHP Composer bisa teman-teman dapatkan. Oh, ini hanya sekedar informasi ya. Nah, tapi di sini ada satu kekurangan ya teman-teman ya.
Kekurangannya adalah kebalikan dari ini, ya. Kalau ini kan tidak membutuhkan software tambahan gitu ya, untuk yang mengunduh langsung. Ketika kita menggunakan library, yang minimal kita harus menguasai penggunaan dari komposer tersebut. Kita harus menguasai kode-kode atau perintah-perintah menggunakan komposer. Ya. Jadi disinilah yang dituntut ya ketika kita menggunakan library manager, kita harus dituntut memiliki keahlian dalam menggunakan komposer. Ya. Tentu nggak sembarangan cara menggunakannya. Jadi harus diperhatikan teknik-tekniknya gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang Bootstrap ya. Ini hanya sekedar review aja karena memang kita sudah pernah membahasnya. Nah, teman-teman, Bootstrap itu sekarang sudah versi berapa ya? Kalau nggak salah sudah versi 5 ya. Tapi di sini kalau nggak masalah yang dibahas itu versi 4. Tapi nggak apa-apa deh, nanti teman-teman cek ya. Oke, kita bahas dulu sekarang pendahuluannya dulu di Bootstrap gitu ya. Dan Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif dan cepat. Nah, tadi kita udah bahas ya responsif itu maksudnya gimana. Ada yang istilah yang lebih tepat adalah adaptif ya, tapi ini adalah pendapat dari beberapa praktisi ya. Ada yang lebih suka menyebutkan dengan istilah adaptif, ada yang lebih suka menggunakan istilah responsif. Saya rasa ini tidak perlu jadikan soal gitu ya. Yang penting kita tahu maksudnya ya. Yang penting kita paham maksudnya responsif itu apa. Itu artinya bisa menyesuaikan dengan berbagai macam ukuran dari device gitu ya. Itu hanya istilah saja ya. Lalu Bootstrap menyediakan HTML, CSS, dan JavaScript siap pakai dan mudah untuk dikembangkan. Nah, inilah kenapa dia disebut sebagai library karena berbagai macam teknologi digabungkan menjadi satu ya. HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery sebenarnya ada satu lagi. Jadi sebenarnya JavaScript yang digunakan adalah JavaScript yang sudah menjadi library juga yaitu jQuery. Kelebihan Bootstrap kita bahas di sini ya, kelebihan yang ditawarkan oleh Bootstrap. Yang pertama adalah penggunaan Bootstrap sangat menghemat waktu. Oke, ya ini juga tergantung ya, menghemat waktu bagi kita yang memang sudah terbiasa menggunakan Bootstrap gitu, yang sudah terlatih menggunakan Bootstrap. Bagi yang belum ya tentu pada awalnya akan menambah waktu pekerjaan dulu karena kita harus memahami cara kerjanya Bootstrap gimana, kadang-kadang juga kita salah dalam menggunakannya gitu ya. Nah, kita membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan Bootstrap. Karena Bootstrap tersebut banyak ya hafalannya gitu ya. Jadi jangan dihafal ya. Jadi yang penting kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Seiring dengan kita sering menggunakannya, mudah-mudahan kita bisa hafal gitu. Tapi kalaupun nggak hafal nggak masalah karena dokumentasi yang disediakan oleh Bootstrap juga udah sangat bagus ya. Asal kita tahu di mana kita ingin membaca dokumentasinya itu kita bisa menggunakannya. Nah, dokumentasinya bisa teman-teman dapatkan di tadi ya, di tempat ini, di link ini ya, Get Bootstrap lalu documentation. Nah, di sini teman-teman saya sarankan untuk explore ya di sini ya, di situs di sini sangat bagus sekali ya, ada contoh-contohnya, sampelnya bagaimana cara menggunakan custom komponen ya, dan bagaimana mengimplementasikan sticky footer, bagaimana cara membuat contoh login dan seterusnya, dan tema-tema yang sudah ada gitu ya kita bisa unduh ya. Lalu di dokumentasi ini juga sangat spesifik, kita ingin mencari yang topik tentang apa gitu. Misalkan kita ingin mencari tentang bagaimana layout gitu ya. Layout di sini ada pembahasan tentang grid ya, grid system. Bootstrap itu menggunakan 12 grid system gitu ya. Nah, teman-teman nanti baca gimana cara menggunakan 12 grid system di Bootstrap gitu ya.
Itu yang berkenaan dengan layout, lalu misalkan berkenaan dengan konten, apa aja sih di konten? Ada tables, ada image gitu ya, ada figure, ada typography gitu ya, dan seterusnya. Kayak misalkan gimana sih cara membuat tabel di Bootstrap gitu ya. Kita baca dokumentasinya ya. Macam-macam ya. Berarti kalau di Bootstrap kita harus gunakan kelas bernama table agar style dari tabel di Bootstrapnya, style dari tabel yang kita gunakan adalah menggunakan defaultnya Bootstrap. Apakah hanya seperti itu? Tidak ya. Kita scroll ke bawah masih banyak lagi versi-versinya. Jika kita menggunakan ingin tabelnya gelap, berarti kita harus menggunakan kelas table dark gitu ya. Bawah lagi, banyak lagi ya teman-teman. Kalau kita ingin menggunakan tabel yang atasnya eh, gelap gitu, tapi bawahnya terang gitu ya. Kita menggunakan ini, ada T-head light, ada T-head dark gitu ya. Lalu terus dibaca sampai ke bawah gitu ya. Misalkan kita ingin membuat tabel yang bentuknya kayak zebra, efek zebra gini, belang-belang gitu ya. Dan di sini menggunakan istilah tabel striped gitu ya. Dan seterusnya masih banyak teman-teman. Dan hal seperti ini kan susah ya untuk dihafalkan gitu ya. Nah, sehingga memang tidak direkomendasikan untuk dihafalkan sih gitu ya. Jadi yang penting teman-teman memahami bagaimana cara menggunakan dokumentasi ini dan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau teman-teman memaksa diri untuk menghafalkan, khawatirnya ini ya khawatirnya. Sebelum teman-teman bisa menghafalkan ya teman-teman udah putus asa duluan gitu ya. Khawatirnya kayak gitu. Ya, enggak Pak, saya mah kuat menghafal. Oh, itu lebih bagus gitu. Tapi bagi yang merasa eh, memiliki kekhawatiran ya, saya sarankan sih teman-teman itu yang dilakukan adalah familiar dengan dokumentasi Bootstrap ini, sering baca, akhirnya teman-teman tahu cara menggunakannya dan nggak perlu dihafal. Suatu saat kalau juga butuh, tinggal akses sini, gitu kan. Lebih mudah seperti itu ya. Bahkan kita bisa copy-copy di sini template-nya. Kalau kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, itu akan jauh lebih menyenangkan membuat program dengan cara seperti itu, ketimbang kita mengandalkan hafalan kita yang memang ya kadang lupa, kadang ingat gitu ya. Jadi itu ya tips dari saya agar teman-teman tidak eh, putus asa dalam menghafalkan perintah-perintah Bootstrap yang sangat banyak. Itu kita baru ngomongin tabel udah segini banyak tuh. Ini belum selesai loh teman-teman. Oh, masih ada lagi di bawahnya ya variasi-variasi tabel yang lain gitu kan. Gimana cara ngapalinnya coba? Itu baru tabel. Belum yang lain, misalkan oke, saya mau belajar typography jenis-jenis huruf di Bootstrap. Tuh lihat banyak banget jenis-jenis hurufnya ya. Gimana kita mau ngapalin kayak gini? Jadi jangan dihafalin, yang penting teman-teman sering baca. Kalau teman-teman tahu tempatnya di mana, cara menggunakannya gimana. Itu baru belum image ya. Image ada yang dibagi lagi, image yang responsif, image yang gimana yang bisa menyesuaikan dengan layout, berapa ukuran image-nya ya, dan seterusnya. Belum lagi tentang komponen di sini. Komponen banyak lagi anakannya gitu. Komponen itu ada alert, ada button, ada card, ada carousel. Carousel itu yang sliding kayak gitu ya, sliding image gitu. Ini sliding image, ini first slide, nanti ada slide yang berikutnya. Silakan nanti teman-teman pelajari, ada drop down dan seterusnya. Wah, banyak banget ya. Nah, apakah ini teman-teman masih berniat ingin menghafalkan segala sesuatu ini? Kayaknya enggak deh. Sebaiknya teman-teman berakrab ria dengan dokumentasi Bootstrap, sering membacanya dan sering mencobanya sehingga suatu saat teman-teman butuh tuh mudah untuk menggunakan. Ya bukan dengan cara menghafalkan. Ini berat ya untuk dihafalkan. Nah itu ya sekilas tentang tips dalam menggunakan Bootstrap agar kita nyaman dalam menggunakan Bootstrap. Ya, jangan sampai sebuah library yang dimaksudkan untuk membuat kita hidup kita lebih mudah gitu, akhirnya kita malah stres, akhirnya malah dianggapnya nyusahin enggak ya. Itu kalau kita belum tahu cara menggunakannya dan salah cara menggunakannya itu yang bikin susah gitu. Tapi kalau kita bikin simple aja ya, itu harusnya jauh lebih mudah.
Oke, berikutnya keunggulan atau kelebihan dari Bootstrap. Tampilan Bootstrap yang sudah cukup terlihat modern. Modern di sini itu memang tergantung tren ya. Sekarang memang cenderungannya tren itu website itu lebih tidak kompleks gitu. Sesuatu yang tidak kompleks itu bisa dikatakan juga modern gitu. Jadi bentuknya nyaman untuk dilihat, warnanya nggak norak gitu ya. Nyaman di mata gitu ya. Simple gitu. Tapi fungsionalitasnya berjalan dengan baiknya itu sebenarnya yang disebut dengan modern gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang beranggapan itu tampilannya cuma gitu-gitu aja Pak ya, tapi fungsionalitasnya bagus banget Bootstrap gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman kurang suka dengan warna-warna dari Bootstrap ya sebetulnya bisa juga sih warnanya dirubah dengan style yang kita buat sendiri. Walaupun sebenarnya Bootstrap juga sudah menyediakan berbagai macam variasi warna ya, tinggal teman-teman explore aja. Mungkin dalam contoh-contoh dokumentasi tadi memang ditampilkan yang sederhana-sederhana. Tapi kalau teman-teman explore lagi dokumentasinya lebih detail ya nanti teman-teman akan melihat bahwa cukup eh, banyak ya yang ditawarkan oleh Bootstrap gitu. Cukup bervariasi ya. Sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan kita sebetulnya dalam hal desain. Lalu berikutnya yang paling penting adalah mobile friendly. Yang maksudnya tampilan Bootstrap sudah sangat responsif. Ya, kembali lagi ke istilah tadi responsif ya. Yaitu tampilan Bootstrap sudah mendukung segala jenis resolusi ukuran screen, baik itu resolusi untuk PC, laptop, tablet, dan smartphone. Jadi istilah lain dari hal tersebut atau responsif tadi adalah mobile friendly. Ya. Apa sih maksudnya mobile friendly? Artinya ya untuk dijalankan di perangkat yang kecil, perangkat mobile itu masih nyaman atau friendly gitu. Friendly itu kan istilahnya menyenangkan gitu. Kalau zaman dulu kan misalkan kita membuat website tanpa memperhatikan faktor responsiveness gitu dalam sebuah desain, bisa saja tampilan itu enak dilihat di laptop, di layar yang lebar gitu ya, terlihat jelas. Tapi ketika dijalankan di mobile phone ya ikut mengecil semuanya, jadi tulisannya nggak terlihat dengan jelas. Tapi kalau di Bootstrap dia kita bisa mengatur ya berapa besar dari ukuran font yang tetap ideal untuk bisa dibaca di perangkat yang kecil gitu ya. Lalu kita bisa menyembunyikan komponen-komponen yang memang tidak perlu ditampilkan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan mobile friendly. Dan berikutnya sangat ringan ya, karena Bootstrap dibuat dengan sangat terstruktur gitu ya. Jadi ya ini klaimnya sih ya, klaim dari Bootstrap itu sangat ringan. Ya memang sih sangat maksudnya tidak membebani gitu ya. Terbukti aplikasi-aplikasi yang menggunakan Bootstrap masih cukup nyaman untuk diakses. Artinya tidak lelet gitu ya, tetap nyaman. Karena biasanya yang membuat lelet sebuah aplikasi itu bukan dari scriptnya, tapi dari ukuran medianya. Kalau aplikasi yang terlalu banyak media gambar, video, itu biasanya yang bikin berat gitu ya. Apalagi gambarnya tidak dioptimize, ya tidak menggunakan teknik-teknik dalam menampilkan gambar yang baik gitu ya. Misalkan kita punya 100 gambar nih, ingin kita tampilkan di website. Jika kita tidak mau mengetahui teknik yang benar, maka kita akan berusaha menampilkan 100 atau seluruh gambar tersebut dalam satu halaman. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa uh, loadingnya itu sangat lama gitu ya. Pengisian form daftar hadir udah ada gitu ya. Saya belum ngecek ini ya, belum ngecek WA dari Pak Yudis dari admin. Kayaknya berarti ini kalau udah kayak gini berarti linknya udah benar. Cuma saya belum ngecek
WA nanti saya cek ya. Tadi lowbat gitu, saya jauh dari saya, HP-nya sedang di cas, jadi saya tidak bisa melihat. Nanti saya akan informasikan ke teman-teman setelah sesi live stream ini berakhir jam 8, kan masih ada waktu ya sampai jam 9 katanya. Nanti kan saya informasikan ke teman-teman. Sampai mana tadi? Oh, tadi gambar ya. Gambar yang sangat banyak jika kita tampilkan dalam satu waktu, dalam satu halaman ya, secara serentak itu akan membuat waktu loadingnya jadi lama gitu ya. Sehingga kita harus memperhatikan teknik-teknik dari menampilkan gambar yang banyak itu. Biasanya menggunakan teknik apa teman-teman? Ada sebuah istilah namanya adalah lazy loading. Lazy loading gitu ya. Jadi menampilkannya itu nggak 100% langsung ditampilin. Ya. Beberapa tampil secara di background, nanti di render ketika sudah di-update lagi beberapa saat kemudian gitu. Jadi dia tidak memblok uh, browser gitu. Jadi browsernya bisa menampilkan secara bertahap ya. Tapi itu tentu teman-teman perlu mempelajari tekniknya, namanya lazy loading. Ini kaitannya dengan tadi ini ya, yang biasanya membuat berat itu bukan dari script tapi dari gambar atau media. Sehingga kalau bootstrap itu ringan ya relatif ringan ya, karena semua script itu biasanya relatif ringan. Apalagi script-script yang berkaitan dengan desain. Oke, nah persiapan ya. Di sini tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman ya. Jadi dependensi dalam menggunakan library itu kita perlu perhatikan ya. Contohnya sekarang ya. Contohnya ini. Ketika kita ingin menggunakan Bootstrap versi 4.2.1 seperti yang ada di modul ini, maka kita harus pastikan bahwa kita menggunakan versi jQuery 3.3.1 gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai dependensi. Jadi dependensi itu ketergantungan. Jadi Bootstrap memiliki ketergantungan terhadap library ini. Jadi library Bootstrap memiliki ketergantungan terhadap library jQuery 3.3.1. Sehingga khawatirnya kalau kita menggunakan versi jQuery yang berbeda, maka fungsionalitas yang ditawarkan di Bootstrap 4.2.1 tidak berjalan dengan optimal. Nah, ini yang disebut sebagai dependensi gitu ya. Nah, hal ini tidak perlu kita lakukan secara manual jika kita menginstalnya tadi dengan apa? Composer yang gitu ya. Itu maksudnya, jadi hubungannya kayak gitu. Oke, Anda harus memiliki file distribusi Bootstrap. Lalu download jQuery library untuk kerja secara offline ya. Tentu kita akan membutuhkan library-library ini untuk kita download jika memang kita berpikiran untuk bekerja secara offline kan gitu ya. Jika kita memang ingin bekerja secara online terus, kita nggak perlu ngedownload ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan CDN tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Cukup menyantumkan linknya aja gitu ya. Lalu Anda harus memiliki text editor. Ya, karena kita perlu menghubungkan ya link-linknya di HTML, halaman HTML kita. Untuk menuliskannya kan kita membutuhkan text editor tentunya. Nah, itu ya cara mendapatkan Bootstrap. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Ketika kita sudah mengunduhnya, ya kita membuat folder baru, lalu copy seluruh file Bootstrap ke dalam folder baru tersebut. Kita juga copy file jQuery ke dalam folder JS dan hubungkan file-file ini di halaman HTML kita di sini. Nah, ini kan CSS Bootstrap. Harus kita linkkan. Jadi kita meletakkan CSS Bootstrap-nya di folder CSS kita kayak gitu ya. Lalu untuk JavaScript-nya itu sendiri kita letakkan di
jQuery-nya terlebih dahulu di folder JS, gitu ya. Lalu untuk bootstrap.js-nya kita letakkan di dalam folder JS. Yang dimaksudkan menghubungkan file-file bootstrap dengan di halaman HTML kita gitu ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman perhatikan di sini ini nggak wajib harus selalu seperti ini. Tergantung kita meletakkannya di mana gitu ya. Jadi disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Nah ini contoh dari struktur project kita. Misalkan kita punya sebuah project bernama belajar bootstrap gitu ya. Di sini adalah halaman index.html kita. Nah, misalkan kita punya folder CSS, kita juga punya folder JS, maka file-file distribusi bootstrap kita letakkan di situ ya, untuk yang CSS-nya dan yang untuk JS-nya termasuk jQuery-nya. Nah, jika kita salah dalam menerapkan path ini gitu ya, kemungkinan yang terjadi adalah bootstrap-nya tidak bisa fitur-fitur bootstrap-nya tidak bisa kita manfaatkan gitu ya, tidak bisa kita dapatkan. Nanti tampilannya ya kayak tampilan biasa gitu, bukan bootstrap. Nah, jika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah mengecek linknya. Ya, jangan sampai ada yang salah path gitu ya. Oke. Nah, di situ ada penjelasannya teman-teman. Tadi sudah saya ulas sedikit, memanggil file bootstrap dari HTML. Lalu memanggil file jQuery.js dan bootstrap.js dari HTML. Jadi semakin jelas ya teman-teman bahwa Bootstrap memiliki ketergantungan atau dependensi dengan jQuery. Karena sebelum kita bisa menggunakan bootstrap.js, jQuery-nya terlebih dahulu yang harus dipanggil. Nah, ini nggak boleh kebalik ya. Jadi jangan sampai yang bootstrap JS-nya di atas, jQuery JS-nya justru di bawah. Ini nggak akan terbaca. Karena sebelum bisa membaca bootstrap, dia harus terlebih dahulu membaca jQuery. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan ya, ingat, letakkan jQuery.js pada bagian atas. Karena Bootstrap bekerja menggunakan bantuan jQuery, bukan jQuery menggunakan bantuan Bootstrap. Nah, jadi Bootstrap memiliki dependensi, memiliki ketergantungan terhadap jQuery. Sehingga jQuery-nya harus dipastikan sudah terload atau sudah di render terlebih dahulu sebelum Bootstrap. Nah, ini cara-cara teknik-teknik dalam membuat navigasi menggunakan Bootstrap. Nanti kita coba sedikit coba-coba Bootstrap dari tampilan program yang kemarin kita buat, yang CRUD itu ada insert, update, delete gitu ya. Gimana sih kalau kita implementasikan pakai Bootstrap, apa jadinya gitu ya. Itu nanti akan kita bahas ya. Ini kita selesaikan dulu modul-modulnya ini dulu ya teman-teman. Membuat navigasi tabs. Nah, navigasi tabs itu sebetulnya kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail, itu teman-teman bisa lihat ke sini kan navs gitu ya. Komponen lalu navs. Dan di sini teman-teman bisa baca berbagai macam dokumentasi ya, dari mulai yang paling basic yang membuat navigasi seperti ini ya, sampai nanti yang lebih kompleks ya. Kan kita bisa membuat navigasi secara vertikal ya, dengan menambahkan kelas-kelasnya. Jadi kelas-kelas inilah yang harus kita implementasikan di dalam tag-tag HTML ya, gitu ya. Ada kelas flex column untuk membuatnya menjadi vertikal gitu. Dan kita ingin membuat navigasi yang ada tab-nya gini, maka kelas yang kita panggil adalah nav tabs, nav tabs gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang ada di modul ini hanya beberapa saja ya,
contoh-contoh sederhana saja. Kalau teman-teman sekali lagi ingin mendapatkan informasi yang lebih detail ke dokumentasi Bootstrap-nya langsung situ ya. Plus sudah ada contoh-contohnya juga, itu akan lebih mudah dipahami. Sekarang kita bahas ini ya, untuk membuat navigasi eh, tabs, kita bisa menggunakan perintah tadi nav/tab, tadi juga ada ya di sana ya di dokumentasinya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, kita bisa mengatur kelas aktif pada list itemnya. Nah, list item yang kita implementasikan kelas aktif, maka dia akan tampilannya akan seperti ini. Jadi seolah-olah tabs-nya itu dalam keadaan terpilih gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kelas aktifnya itu ada di elemen yang lain, maka nanti efek terpilihnya itu mungkin ya di elemen yang lain yang kita implementasikan kelas aktifnya gitu ya. Itu untuk navigasi tabs. Dan berikutnya adalah membuat navigasi menggunakan pills ya. Kalau tadi bedanya apa ya? Kalau tadi kan efek dari tabs yang terpilih adalah seperti ini. Kalau pills itu efek yang terpilihnya seperti ini ya. Sama-sama menggunakan aktif, tapi di sini kelas yang dipanggilnya yang beda ya. Di sini adalah nav pills, tapi kalau yang ini adalah nav tabs gitu ya. Lalu menggunakan form. Nah, kalau di dokumentasinya form itu ada di elemen, ada di komponen, maaf ya, ada di komponen. Jadi kalau yang masuk ke dalam layout itu adalah grid, yang masuk ke dalam konten itu adalah table, image, tapi kalau form itu masuknya di komponen. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan tentang form, itu teman-teman lari dulu ke komponen, lalu di sini ada forms. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya, cara menggunakan form. Nah, itu macam-macamnya banyak ya, teman-teman. Nah, itu. Kita bisa menggunakan kelas apa? Form groups. Dan juga menggunakan form control untuk di setiap elemen inputnya. Oke, kita bahas di sini. Nah, jika ingin menggunakan form yang ditampilkan secara vertikal, ya kita bisa menggunakan form group. Ya. Lalu di sini jangan lupa menggunakan form control di setiap elemen inputnya ini. Di sini, lalu ini di bundle satu grup ya. Label input satu pasang dibungkus oleh form group. Lalu label input satu pasang dibungkus oleh form group dan seterusnya. Jadi seperti itu. Memang akhirnya effort yang kita gunakan di halaman HTML menjadi lebih kompleks gitu ya ketika menggunakan Bootstrap. Ya. Itu memang sesuatu yang harus kita bayarkan ya jika kita ingin mendapatkan tampilan yang baik ala Bootstrap. Ya, jadi kita berkorbannya di sini di HTML-nya kita harus menuliskan sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu plus minusnya ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau ingin membuat ini tampilannya, membuat formnya itu bukan vertikal tapi inline seperti ini. Nah, maka kita tinggal menambahkan perintah kelasnya adalah form inline. Ya, jadi tinggal ditambahkan form inline di bagian kelas di formnya, maka nanti kita akan mendapatkan tampilan form yang ditampilkan secara inline, bukan vertikal seperti ini. Gitu ya. Nah, itu tentang form. Ya. Ini form horizontal, bedanya apa? Form vertikal dengan form horizontal, teman-teman. Nah, kalau form vertikal itu antara label dan inputnya itu semuanya blok, ya ditampilkan sendiri-sendiri. Kalau inline itu semuanya sejajar, sedangkan kalau horizontal, ya vertikal sih, tetapi untuk label dan inputnya itu satu level gitu ya. Kalau yang tadi vertikal itu kan beda level semua ya. Nah, tapi kalau untuk horizontal eh, dikelompokkan antara label dan inputnya itu satu level satu level. Nah, ini adalah teknik memperbaharui Bootstrap seperti sama seperti framework yang lain. Bootstrap juga
masih mengalami perkembangan dan perbaikan. Jadi tinggal diupdate saja sih sebetulnya. Cara ngupdate-nya gimana? Ya tergantung. Cara ngupdate-nya ada tergantung bagaimana cara kita menggunakan pada awalnya gitu. Kalau awalnya kita menggunakan tadi prosesnya dengan cara mengunduh gitu ya. Kalau disimpan di laptop kita, berarti ngupdate-nya gimana? Ya kita unduh lagi versi yang terbaru dan kita replace versi yang lama. Seperti itu. Tapi teman-teman perlu diperhatikan ya. Ketika kita mengupdate, maka ada kemungkinan perintah-perintah HTML yang kita eh, tuliskan di sini ketika kita mengganti bootstrap-nya, versinya, belum tentu masih bisa digunakan loh ya. Ada kalanya dia perintahnya ini sudah diganti dengan perintah yang apa atau sudah lagi tidak digunakan dan seterusnya. Ada versi yang terbaru, maka hal-hal kayak gitu harus dipertimbangkan ya teman-teman. Oke, kesimpulan eh identifikasi kelas dalam library dapat dilakukan dengan membaca dokumentasi library. Nah, itu kan benar kan ya. Kita kalau mau menggunakan library nggak boleh yang namanya males baca dokumentasi. Seperti hal yang ini Bootstrap ya. Jika kita ingin mahir dalam menggunakan Bootstrap ya dan powerful dalam menggunakan Bootstrap, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca dokumentasinya ya dan mencobanya gitu ya. Penggunaan kembali library class dapat meningkatkan efisiensi penulisan program. Ya, setuju ya karena jika kita harus membuatnya dari awal tentu akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya dan berulang-ulang gitu ya. Lalu poin yang ketiga kesimpulannya adalah pengelolaan library dipermudah menggunakan tool manajemen library Composer. Ya ini memang sangat membantu terutama dalam hal masalah manajemen tadi ya, ketergantungan antara satu library dengan library yang lain. Semuanya di handle oleh komposer. Komposer sendiri yang akan menyesuaikan ya. Gitu. Oke, nah ini referensi. Oke, sudah habis slide-nya teman-teman. Nah kita coba ya sedikit bermain-main dengan Bootstrap nih teman-teman explore lagi di rumahnya masing-masing. Di luar waktu live streaming ini. Gitu. Kita itu kemarin, nah ini ya, ini program yang pernah kita buat ya. Ini kan nggak pakai Bootstrap sama sekali ya. Sekarang coba kita buat agar dia ada Bootstrap-nya gitu ya. Gimana caranya? Oke, kita buka apa ya namanya nih? Code editornya. Bisa menggunakan Visual Studio Code. Kalau kita coba ke halaman index. Ini kan halaman index ya, tabel gitu ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan Bootstrap-nya. Caranya gimana? Ada 3 cara kan tadi ya. Nah, kita menggunakan cara yang paling mudah yaitu menggunakan CDN gitu ya. Biar nggak lama, nggak usah nge-download sana sini gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Ya, caranya tinggal ke halaman Bootstrap-nya sini, ya ke websitenya Bootstrap. Kalau teman-teman akses bagian dokumentasinya, ya. Kalau teman-teman lihat di sini Quick Start. Ini udah disediain. Bahkan kita bisa mengcopy ini. Copy dulu CSS-nya gitu ya. Copy dulu CSS-nya. Lalu kita letakkan di bawah, oh sorry, di atas link kita. Nah, ini kan linknya kita yang kita buat kemarin ya. Dan ini adalah link Bootstrap-nya. Boleh nggak kalau Bootstrap-nya di bawah? Boleh aja sih. Cuma akhirnya nanti gini teman-teman. Kalau Bootstrap-nya di bawah, maka style kita itu tidak akan berdampak apapun. Karena akan di-replace oleh si Bootstrap. Tapi kan yang kita inginkan adalah kita coba pakai Bootstrap dulu. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, baru kita pakai punya kita kan gitu ya logikanya. Berarti kita implementasikan Bootstrap-nya dulu, baru kalau ada yang nggak sesuai, baru pakai yang punya kita. Jadi yang punya kita ini user ada di bawah gitu ya. Nah itu link CSS-nya. Yang berikutnya adalah untuk JavaScript-nya, ya, termasuk dari jQuery-nya itu sendiri. Nah di sini menggunakan jQuery 331. Kita copy ya. Kita copy. Nah ini menggunakan CDN. Nah untuk JavaScript
untuk JavaScript, sebaiknya itu kita tidak sematkan linknya itu di bagian heading, ya. Tapi kita tambahkan di bagian bawah sini, sebelum closing body. Kenapa? Ya, karena alasannya ini teman-teman, karena JavaScript itu bekerja memanipulasi DOM atau dokumen objek model dari halaman HTML kita. Sehingga kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa DOM sudah ditampilkan, baru JavaScript bisa memanipulasi. Ya, sehingga best practice dari penggunaan link JavaScript adalah di akhir sebelum closing body, gitu ya. Ini kita simpan ya teman-teman, save. Lalu kita lihat apakah ada perubahan dari tampilan ketika kita sudah menggunakan Bootstrap. Kita refresh di sini. Nah, itu ya, ada sedikit perubahan gitu ya. Minimal dari masalah ininya, dari apanya? Font ya. Fontnya sudah menggunakan stylenya Bootstrap gitu ya. Kalau ketika teman-teman nanti refresh nggak ada perubahan sedikit pun, berarti kemungkinan linknya masih ada yang salah. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan, nah Bootstrap itu biasanya menggunakan kelas ya, bukan ID. Coba kalau kita ganti kelas gitu, simpan, lalu kita refresh lagi. Nah ya, ID-nya jadi hilang, diganti dengan kelas gitu ya. Nah, sehingga kita harus kita tinggal tentukan saja apakah memang kita ingin mereplace-nya dengan kelasnya Bootstrap ya, atau dengan ID kontainer kita gitu ya. Nah, karena memang seharusnya ini kan pola pengembangannya terbalik gitu ya. Jadi kita udah buat jadi yang tanpa Bootstrap, tiba-tiba kita ingin mereplace dengan Bootstrap, akhirnya kayak gini kejadiannya. Tapi langkah yang benar adalah teman-teman sebelum melakukan proses styling dengan CSS, terapkan dulu Bootstrap-nya gitu ya. Baru nanti CSS yang milik kitanya itu belakangan. Kalau ini kan kebalik, ini hanya sekedar contoh aja. Oke, kalau kayak gitu kita nggak perlu tampilkan kelas di sini. Kita kembalikan lagi ke ID biar nggak rusak kayak gitu ya. Nah, tapi atau bisa saja ya teman-teman kita ini ganti dengan my container gitu ya. Ininya kita ganti dengan my container. Kalau kita refresh, tentu dia akan rusak ya. Dia akan rusak, tetapi untuk agar tidak rusak, kita kembali ke style CSS ini. Kita lihat di sini di my container kita, yang tadinya container kita ganti my container gitu ya. Nah, lalu kita refresh ulang, dia akan benar lagi. Dan tinggal kita tambahkan kelas container gitu ya di sini ya, div class. Biar kita bisa melihat ala Bootstrap-nya gitu ya, kelas container. Lalu closing-nya tentu bukan di sini ya teman-teman, ini kita cut, closing-nya tentunya harus di bawah. Bawah mana ya? Sini mungkin nih, di bawahnya div yang ini. Gitu ya. Kan, kalau kita lihat hasilnya. Nah, ya nggak banyak perubahan sih. Nah, sekarang kita ingin coba layout table kita. Ya, table kita ini ingin kita layout dengan Bootstrap. Atau mungkin tombol dulu dari sini yang gampang ya, karena tabelnya udah dilewat dengan CSS kita. Nah, tombol di sini nih yang belum nih. Kita coba lihat layout tombolnya. Agar tulisan link ini jadi tombol. Kalau pakai Bootstrap gimana? Nah, kita tinggal ke sini aja nih. Terus cari komponen tombol, teman-teman. Komponen, lalu tombol itu apa? Button. Nah, ini buttons. Ya. Nah, kita tinggal pilih mau jenis button yang bagaimana yang kita ingin terapkan. Misalkan warna-warnanya nih, ada yang warnanya success, ada yang danger, ada yang warning gitu. Nah, misalkan kita tertarik ingin menggunakan warna orange ini gitu ya. Yang ini berarti kita gunakan kelasnya namanya adalah BTN warning. Nah, ini kita copy.
Lalu kita terapkan di link kita tadi. Sini ya teman-teman, nah ini kan ya. Kita tambahkan kelasnya. Oke, lalu kita tambahkan type-nya adalah button. Type, copy aja deh dari sini biar nggak salah. Type ininya ya, type-nya kita ganti dengan button. Oh, pusing. Ah, nah ini type-nya kita ganti dengan button. Pan, kalau kita refresh apa jadinya? Nah, itu ya udah jadi button. Nah, kan kita nggak perlu lakukan styling-styling di link kita cukup menambahkan nama kelasnya jadi di button gitu kan. Nah, itu yang disebut membuat kita menjadi lebih efisien. eh Terus apa lagi teman-teman? Table deh, table ya coba ya. Ini kebetulan cuma 3 ya. Datanya kita tambahin dulu deh. Kita tambahin dulu satu ya. Mana ya? Ini kali ya. Di sini kategori barangnya apa ya? Elektronik gitu ya. Barang elektronik. Aku pikiran yang lain gitu. Sini misalkan laptop gitu aja deh. Kita insert. Nah, sekarang udah ada tiga data. Kita coba layout menjadi tabel strip yang tadi belang-belang kayak zebra gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya ke sini terus cari layout tabel. Tabel itu ada di layout bukan? Bukan ternyata adanya di konten teman-teman. Tabel. Nah, lalu kita lihat mana yang menggambarkan belang-belang kayak zebra gitu ya. Scroll aja ke bawah sampai kita dapetin yang kita inginin. Nah ini ya, namanya adalah table stripped. Ya, gimana cara menggunakannya? Nah, tinggal di tag tabelnya kita tambahkan kelas table stripped. Udah kan? Kita copy, lalu kita implementasikan ke tabel kita. Berarti kita cari tag tabelnya di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, mudah-mudahan nanti ada efek zebranya gitu ya. Harapannya sih kayak gitu. Nah, itu kan ada efek zebranya. Yang ini ada gray, ini white, ini gray. Jadi ada belang-belang kayak gitu. Oke, itu mungkin sekilas ya teman-teman tentang penggunaan library Bootstrap. Nah, teman-teman silakan explore lebih jauh lagi tentang penggunaan Bootstrap dengan cara membaca dokumentasinya di sini ya. Ini udah lengkap, lengkap banget ya. Ada contohnya, ada tampilannya, ada cara bagaimana cara menggunakannya gitu. Jadi nggak perlu dihafalkan ya. Nah, teman-teman sering-sering aja berakrab-akrab pria dengan dokumentasi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya baca chat dulu. Ini masih aja tentang absen. Oke, ada nggak yang ditanyakan teman-teman? Oh iya, saya belum upload videonya ya. Mohon maaf. Soalnya hari ini tuh seharian saya di ini ya eh, di mengisi pelatihan di suatu tempat gitu. Jadi ini pun belum belum pulang gitu. Jadi mungkin malam ini ya, insya Allah saya upload plus yang ini juga gitu. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri ya teman-teman. Saya stop share, lalu silakan teman-teman aktifkan eh, webcamnya ya. Nanti link absennya coba saya cek dulu di WhatsApp gitu. Saya belum buka handphone saya gitu. Ya, saya ini dulu full screen, lalu saya ubah dulu ke gallery. Ini hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Saya simpan dulu ke PowerPoint.
Oke teman-teman, selesai sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang hari Senin ya kalau nggak salah ya. Insya Allah ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.